Halo Sobat Film semua, balik lagi dengan saya Rian di Film B Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita tentang My Hero Academia The Movie, Two Heroes. My Hero Academia The Movie, Two Heroes merupakan movie pertama dari seri anime My Hero Academia, di mana film ini rilis pada tanggal 13 Oktober tahun 2018. Film ini dimulai dengan scene di mana seorang villain merampok sebuah bank di kota California, Amerika Serikat. Villain ini menaiki monster berwarna hijau. Dengan wajah yang sangat gembira, dia sangat senang karena telah berhasil merampok bank. Menurutnya, merampok bank ini sangatlah mudah. Sang villain mengendarai monster berwarna hijau kabur dengan sangat cepat. Ketika akan kabur, monster yang dikendarainya ingin menabrak mobil yang ada penumpang di dalamnya. Namun, tiba-tiba muncul seorang anak muda berambut kuning. Dengan kekuatan tangannya, pemuda ini menghalau monster dan villain tersebut. Nama pemuda ini adalah Yagi Toshinori alias All Might. All Might mengejar villain dengan bersama temannya dengan menaiki mobil terbang. Teman All Might ini bernama Dave. Mereka berdua pun mengejar villain ini. Villain yang kabur dengan sangat cepat langsung terkena pukulan Detroit Smash oleh All Might. Tidak lama kemudian, All Might pun melancarkan serangan California Smash dan berhasil mengalahkan kedua villain tersebut. Ternyata diceritakan sebelumnya bahwa All Might merupakan murid pindahan dari Jepang yang bersekolah di California, Amerika Serikat. Lalu scene berubah di mana Midoriya dan All Might berada di dalam pesawat. Mereka berkunjung ke sebuah kota buatan terapung yang disebut Eye Island, di mana All Might mendapatkan undangan dari temannya Dave untuk menghadiri acara expo di pulau tersebut. Sesampai di pulau itu, All Might dan Midoriya disambut oleh wanita muda berambut pirang yang langsung memeluk All Might. Ternyata wanita ini bernama Melissa, anaknya Dave, temannya All Might. Melissa pun langsung mengajak All Might dan Midoriya untuk menemui Dave. Sontak saja Dave terkejut dengan kedatangan All Might. Dave merupakan ilmuwan yang menciptakan alat-alat untuk para hero. Desain baju yang dipakai oleh All Might merupakan hasil dari buatannya. Midoriya sangat mengagumi Dave, dan matanya sangat berkaca-kaca saat All Might memperkenalkan dirinya kepada Dave. Lalu Dave mengajak All Might berbicara, dan mengetahui bahwa kondisi All Might sudah sangat buruk sekali. Di sisi lain, Melissa mengajak Midoriya keliling ke pameran expo di Eye Island. Midoriya sangat terkagum-kagum melihat fasilitas-fasilitas yang ada di pulau tersebut. Bahkan Melissa mengajak Midoriya untuk melihat alat-alat pendukung hero seperti pesawat terbang, pakaian selam, dan masih banyak yang lain. Ternyata Melissa merupakan siswa ilmuwan yang menciptakan alat-alat pendukung untuk pahlawan seperti ayahnya Dave. Sesaat sedang mengobrol asik dengan Melissa, tiba-tiba Uraraka memanggil Midoriya, dan dia pun tampak terkejut. Kok ada Uraraka? Ternyata bukan hanya Uraraka, tetapi ada Yaomomo dan Jiro. Lalu mereka berempat diajak Melissa ke kafe sambil menikmati teh. Melissa sangat kagum karena para calon pahlawan dari SMA UE ini sudah bekerja bareng bersama pahlawan profesional. Deku alias Midoriya yang merasa lelah tiba-tiba diberi minuman oleh seorang pelayan. Dan ternyata pelayan ini adalah Kaminari, dan ada juga Mineta. Midoriya pun tampak terkejut. Mereka berdua diminta menjadi pegawai tambahan di kafe itu karena adanya expo. Selain itu, mereka berdua dapat pergi ke expo secara gratis. Ya lumayan lah. Lalu dari kejauhan, ada seorang pria yang sedang berlari dengan kencang. Tentu saja kalian sudah tahu bahwa pria itu adalah Tenya Lida. Ternyata, Tenya diundang untuk menghadiri acara expo. Karena merupakan keluarga pahlawan, jadi ya dapat juga undangan. Ya namanya juga ada orang dalam. Lalu ada juga Bakugo dan Kirishima yang diundang karena Bakugo memenangkan festival sekolah. Dan Todoroki mewakili ayahnya yang tidak bisa datang. Di sisi lain, di suatu tempat di dalam pulau, ada laki-laki yang bertopeng yang mencurigakan. Dan mereka sedang merencanakan sesuatu. Lelaki bertopeng ini bernama Wolfram. Lalu scene berpindah ke All Might yang sedang di-scanning oleh Dave. Dave terkejut melihat data yang disajikan oleh komputer, di mana kemampuan All Might terus mengalami penurunan.
sejak habis bertarung dengan All for One. Dave khawatir kalau All Might akan mati, dan simbol perdamaian pun hilang. Jika simbol perdamaian hilang, maka kejahatan akan meningkat. Di sisi lain diperlihatkan bahwa ada segerombolan penjahat yang sedang mengurung penjaga gedung tempat ekspo akan dilaksanakan. Kawanan penjahat itu telah menguasai sistem keamanan gedung. Lalu adegan pindah ke para siswa SMA UA yang sedang berdiskusi dan mereka pun sepakat untuk datang ke pembukaan ekspo secara bersama-sama. Setelah menyepakati hal itu, mereka pun berpisah. Melissa mengajak Midoriya ke kamarnya dan memberikan sebuah alat yang bernama Full Gauntlet. Melissa memberikan alat itu karena mengetahui bahwa Midoriya menahan kekuatannya supaya tubuhnya tidak hancur. Dengan menggunakan alat Full Gauntlet ini, Midoriya dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya secara penuh. Lalu tiba-tiba HP Midoriya berdering dan dia tampak terkejut. Ternyata yang menelpon adalah Lida. Lida mengingatkan kepada Midoriya bahwa dia harus segera berkumpul di gedung untuk pergi ke ekspo secara bersama-sama. Lalu mereka semua berkumpul di gedung ekspo, kecuali Bakugo dan Kirishima, karena mereka berdua tersesat. Aduh, Bakugo ini. Para penjahat yang telah menguasai sistem keamanan pulau Island dan telah memasang bom di pulau itu. All Might yang hendak memberikan kata sambutan di acara ekspo terkejut mendengar hal itu. Peringatan keamanan pun telah disiarkan ke seluruh pulau dan masuk dalam mode siaga. Lalu para penjahat masuk ke ruangan pembukaan acara ekspo dan menyandra penghuni gedung serta seluruh penduduk Island. Para pahlawan pun disandra dengan menggunakan alat penahan yang sangat kuat. Para SMA UA yang telah berkumpul kebingungan mendengar adanya penjahat di dalam gedung ini. Sinyal tidak ada dan seluruh gedung pun telah terkunci. Lalu Midoriya memberitahu bahwa ada All Might di ruang pesta dan mereka pun menuju ke sana. Sesampai di sana, Midoriya memberi sinyal kepada All Might dan All Might memberitahu situasi yang sedang terjadi. Dave beserta asistennya dibawa oleh para penjahat dan seluruh penduduk pulau telah menjadi sandera. Lalu All Might menyuruh Midoriya serta kawan-kawannya untuk pergi meninggalkan gedung. Lida sangat setuju dengan ucapan All Might dan mencari jalan keluar untuk meninggalkan gedung. Namun, Melissa menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa meninggalkan gedung ini karena level keamanan gedung ini setingkat dengan penjara Tartarus. Lalu Melissa memberitahu bahwa kendali sistem keamanan ada di puncak gedung ini. Mereka semua menyusun rencana untuk mengambil alih sistem keamanan dan menyelamatkan para sandera. Sandera yang dibawa oleh penjahat itu, yaitu Dave dan temannya, disuruh untuk membuka suatu brankas. Midoriya CS pergi ke puncak menara gedung melalui tangga, dan mereka harus melalui anak tangga sebanyak 200. Mineta yang tidak sengaja membuka pintu lantai 80 diketahui oleh para penjahat di ruangan keamanan, sehingga membuat seluruh pintu di lantai 80 dikunci, dan mereka menuju ruang tumbuhan di lantai itu. Mereka pun bersembunyi di balik rerumputan. Tidak lama kemudian, ada dua penjahat yang keluar dari lift. Akhirnya, ketemu juga kalian, ujar penjahat itu. Ternyata, yang mereka maksud bukanlah Midoriya dan temannya, melainkan Bakugo dan Kaminari yang tersesat di menara itu. Mereka berdua tidak tahu kalau gedung ini sudah dikuasai oleh penjahat. Lalu, para penjahat ini menyerang Kirishima dengan kekuatan angin yang kuat. Untung saja, serangan penjahat ini langsung dihalau oleh Todoroki dengan kekuatan esnya. Lalu Todoroki mengirim Midoriya, Lida, Yaomumu, Melissa, Kaminari, Mineta ke atas untuk kabur. Sedangkan Todoroki, Bakugo, dan Kirishima bertarung melawan kedua penjahat itu. Todoroki menjelaskan kepada Bakugo dan Kirishima bahwa gedung ini sudah dikuasai oleh penjahat. Lalu Bakugo menyerang villain berwarna ungu dengan ledakan tangannya. Villain ini membalas dengan pukulan, namun ditepis oleh Kirishima. Pertarungan sengit pun terjadi dengan mereka bertiga. Di sisi lain, Midoriya CS yang kesulitan untuk naik ke lantai atas menemukan celah pintu ruang perawatan sistem cahaya. Namun, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Untuk membuka pintu itu, Mineta masuk ke dalam ruangan itu melalui luar gedung dan membuka pintu ruang perawatan cahaya. Di sisi lain, Todoroki CS berhasil mengalahkan villain yang ada. Namun mereka harus menghadapi sistem keamanan gedung, yaitu robot drone yang mampu mengeluarkan peluru.
Berikutnya Midoriya dan teman-teman yang telah sampai di lantai 130 dan mereka menghancurkan robot pembunuh dengan kemampuan tinju Midoriya yaitu Full Crawling Smash. Mereka pun menuju ruang server keamanan di lantai 138. Di sana robot pembunuh telah menanti mereka. Dengan gagahnya, Lida, Yomumu, Mineta, dan Kaminari berusaha melawan robot itu. Sedangkan Midoriya, Melissa, dan Uraraka menuju ruang keamanan. Dengan kekuatan Uraraka, Midoriya dan Melissa dibuat mengambang agar bisa melayang ke menara atas gedung. Tidak lama kemudian, Bakugo dan Todoroki membantu Midoriya CS. Dengan kekuatan api di tangannya, Todoroki membuat Midoriya mampu sampai di pintu gerbang ruang keamanan. Sesampai di sana, di gerbang pintu ruang keamanan, Midoriya dihadang oleh penjahat dengan menggunakan pedang. Pertarungan pun tidak terhindarkan lagi. Midoriya bertanya kepada penjahat itu, "Apa tujuanmu?" Namun tidak dijawab. Midoriya yang mulai terpojok oleh sang penjahat kemudian ditolong oleh Melissa. Namun tangan Melissa terkena pedang oleh penjahat itu dan terluka. Sontak saja Midoriya meninju penjahat itu sampai pingsan. Midoriya dan Melissa melanjutkan perjalanan mereka menuju ruang keamanan. Di sana mereka melihat Dave, ayahnya Melissa. Ternyata Dave berpura-pura disandra oleh penjahat. Tujuan Dave sebenarnya adalah ingin mengambil alat untuk memperkuat kekuatan super yang telah ia buat selama ini. Tujuan alat ini adalah untuk mengembalikan kekuatan All Might yang sedikit demi sedikit hilang. Sebenarnya alat ini adalah hasil penemuan Dave, namun disita oleh sponsor karena menurut sponsor alat ini sangat berbahaya. Melissa dan Midoriya tampak tidak percaya atas perbuatan Dave. Tidak lama kemudian, tiba-tiba villain bertopeng yaitu Wolfram muncul dan menyerang Midoriya. Kekuatan villain bertopeng ini adalah memanipulasi logam. Kayak kekuatan Magneto di X-Men ya. Lalu asistennya Dave yaitu Sam mengambil alat penemuan itu dan diserahkan kepada Wolfram. Dave terkejut, ternyata dia hanya dimanfaatkan oleh Sam. Lalu Sam yang hendak menyerahkan alat itu ditembak oleh sang villain, dan Dave yang berusaha melindungi Sam pun tertembak. Melihat hal itu, Midoriya sangat marah dan hendak memukul villain bertopeng itu, namun dihadang oleh dinding logam. Lalu, Midoriya memberitahu kepada Melissa bahwa dia akan menyelamatkan Sam dan Dave. Mengetahui hal itu, Melissa melarikan diri, dan Wolfram mencoba untuk menghadangnya. Midoriya pun tidak membiarkan lewat, dan dia terpaksa bertarung dengan Wolfram. Bersama-sama, Melissa dan Midoriya berhasil menyelamatkan semua orang dengan menonaktifkan sistem keamanan. Semua robot pembunuh kembali ke mode normal dan Eye Island dibebaskan dari cengkeraman penjahat. Wolfram bersiap untuk melarikan diri bersama Dave dengan helikopter dan Midoriya mengejar mereka. Lalu Melissa memanggil All Might dan All Might berjanji akan menyelamatkan Midoriya dan Dave. Dave meminta penjahat untuk membunuhnya, tetapi Wolfram memiliki rencana lain. Midoriya mengejar Wolfram atau penjahat itu sampai ke atap. Lalu Midoriya bergegas menuju musuhnya dan berteriak bahwa dia akan menyelamatkan Profesor. Dirinya berhasil menghindari sebagian besar serangan Wolfram saat dia berteriak bahwa itu adalah tugas pahlawan untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Wolfram mengarahkan senjatanya ke Dave, memaksa Midoriya untuk berhenti, dan kemudian membantingnya dengan pilar logam. Dia menyerbu Midoriya dengan serangannya yang sama dan naik ke dalam helikopter bersama Dave. Midoriya tidak terima bahwa Profesor Dave pergi. Lalu dia melompat tinggi ke langit. Midoriya meraih helikopter dan berusaha memberitahu Profesor bahwa Melissa sedang menunggunya. Wolfram mencoba untuk menembak Deku atau Midoriya, tetapi peluru tersebut meleset karena ditendang oleh Dave. Dan Deku menabrak helipad dan dirinya menyesal membiarkan penjahat itu telah melarikan diri. Tidak lama kemudian, suara All Might yang terdengar kencang menembus langit mengingatkan Deku untuk selalu tersenyum dalam situasi apapun. Kemudian simbol perdamaian ini yaitu All Might melompat tinggi di atas helikopter dan mengembalikan kepercayaan kepada semua orang dengan semboyan khasnya. Daijoubu, Nazete, Atashi wa kita. Lalu All Might melayang di atas helikopter, menyelamatkan Dave dan mengalahkan penjahat dalam satu pukulan. Dave mencoba untuk meminta maaf kepada All Might. Tiba-tiba Wolfram muncul dari sisa-sisa helikopter yang jatuh. Dia menyerang mereka berdua dengan pilar logam dan menjebak Dave dalam penjara logam. Wolfram menggunakan alat penguat bakat milik Dave untuk meningkatkan bakatnya secara eksponensial.
Number one heroes, yaitu All Might, mencoba membungkam penjahat, tetapi Wolfram terbukti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wolfram menggunakan kekuatannya yang ditingkatkan untuk mengubah atap menara menjadi neraka besi tua. Wolfram hampir meremukkan All Might dengan serangannya. Namun tiba-tiba Todoroki dan Bakugo membuktikan bahwa pahlawan tidak pernah sendirian dan datang untuk menyelamatkan All Might. Siswa UA yang lain bergabung dalam pertarungan, seperti Lida dan Kirishima yang ikut mengambil pilar-pilar logam itu. Dimotivasi oleh semangat teman-temannya yang lain, All Might melampaui batas kekuatannya dan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menerobos pertahanan besi Wolfram. Ketika All Might tampak lebih unggul dan menang, Wolfram menjebak dengan kabel logam dan mencoba menghancurkan tenggorokannya All Might. All Might tidak percaya bahwa Wolfram memiliki kekuatan yang lebih besar, dan dia menyimpulkan bahwa musuh yang paling jahat, yaitu All For One, pasti ada di balik ini. Ketika Wolfram merencanakan serangan, All For One menghubunginya untuk menawarkan bantuan. All For One memberi Wolfram kekuatan dan informasi mengenai temannya All Might karena dia ingin membantu mengubah sahabat All Might, yaitu Dave, masuk ke dalam jurang kegelapan. Sesaat senyuman All Might memudar karena keterkejutannya saat mengetahui musuh bebuyutannya terlibat dalam insiden tersebut. Wolfram menghancurkan All Might di bawah semburan besi tua, lalu tiba-tiba Midoriya masuk dan dia menghancurkan penjara besi itu pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan sang mentornya. All Might menegur Midoriya karena ceroboh dalam menggunakan bakatnya. Midoriya mengatakan bahwa seorang pahlawan harus bertindak ketika orang lain dalam kesulitan. Senyuman All Might kembali dan dia berterima kasih kepada penerus mudanya itu. Dia meminta agar Midoriya membantunya dalam pertempuran akhir ini. Midoriya mempersenjatai tangannya dengan alat yang diberi oleh Melissa, yaitu Full Gauntlet. Guru dan murid pun berlomba menuju panasnya pertempuran. Mereka bergegas melewati serangan besi tak berujung dari musuh mereka. Melissa melihat Midoriya memiliki kekuatan yang sama seperti All Might dalam kerjasama tim itu dan membuatnya Melissa meneteskan air mata. Upaya terakhir Wolfram adalah membentuk logamnya menjadi kubus-kubus besi yang cukup besar untuk menghancurkan menara. All Might dan Deku melampaui batas mereka dan menerobos kubus dengan Double Detroit Smash. Dave dan Melissa menonton sama seperti siswa UA yang menyemangati pahlawan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Lalu dengan gagahnya, All Might dan Midoriya menerapkan moto SMA UA. Akhirnya para pahlawan menang dan besi tua itu hancur menjadi debu. Melissa memeriksa Midoriya dan All Might menjemput Dave. Dave berterima kasih kepada All Might karena telah menyelamatkannya, tetapi All Might memberikan penghargaan itu kepada penerus mereka, yaitu para murid SMA UA, terutama Midoriya Izuku. All Might mengatakan kepada Dave bahwa Melissa sudah menjelaskan semuanya. Dave mengaku bahwa dia sangat takut simbol perdamaian akan memudar. Dave sekarang menyadari bahwa dia hanya mencoba untuk bertahan di masa lalu, dan tahu bahwa Midoriya dan Melissa akan melindungi masa depan dan memastikan perdamaian bagi semua orang. All Might mengatakan bahwa Midoriya belum siap, tetapi dia memiliki potensi untuk menjadi pahlawan terhebat. Dave juga bisa merasakan cahaya yang sama pada Midoriya yang berasal dari All Might, yaitu cahaya seorang pahlawan. Dan film pun berakhir.